Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di STMJ. Setan tiap malam Jumat. Oh, keren gue STMJ nama produk minuman. Ya. Oke lah. Oke. Kali ini kita kedatangan manusia purba. Wah, itu kacau loh. Kagak guys, ini teman kita. Manusia 6 juta dolar. Yoi. Ya, tapi dolarnya turun mulu. Kita kali ini kagak berdua doang kayak kemarin. Bosen soalnya. Kita ada bintang tamu. Dengan siapa? Coy, lu kenalin diri dong. Kenalin, nama gue Nasrul, biasa dipanggil Bang Yoks. Wih, kenapa tuh dipanggilnya Bang Yoks? Karena panggil aja juga ngerti, no Yoks gitu. Kalau bahasa anak-anak sekarang, Yoks gitu. Jadi gue bilang gitu, panggil gue Yoks aja lah gitu. Oh. Garing Martin ya? Iya. Lu dulu ini ya, pakai apa namanya? Daster IAUGX gitu enggak? Oh, itu mah talent gue, bukan gue. Oh. Kalau gue sebagai yang melihat aja. Oh, kok lu punya talent maksudnya gimana tuh? Punya talent, ya gue kan pekerjaan gue juga sebagai agensi, kadang suka nelcoin juga, ya kadang suka bikin konten juga gue. Nelcoin itu apa nelco? Nelco tuh apa? Talent itu telco, bukan nelco sebenarnya. Oh, telco. Ya. Telco itu apa? Talent koordinator kan? Oh, yang bukan buat air itu. Oh, itu teko bang. Oke. Teko nyalain meledak. Oh, iya. Apa itu? Petasan teko ada. Enggak Petasan ini loh. masuk gua. Enggak masuk. Anjing enggak masuk gua. Jokes apa itu? Petasan teko dong, Oh, iya, yang iya. buat hajatan loh. Iya, gua taunya jangwe. Jangan. Anjir. Oke, malam ini seperti biasa kita mau bahas yang serem-serem ya. Tapi karena orangnya kocak begini, gua nggak yakin nih malam ini bakal serem. Iya, kita kan kayak biasa lah setiap malam Jumat kita mau nampilin cerita-cerita yang serem. Jadi biar suasana malam Jumat kita tuh semakin ceria lah. Yoi. Gue takutnya penonton lu komentar gini, bohong itu banyak bohongnya ya, cuma bikin orang ketawa gitu lagi. Enggak lah, ini Bang Yok, berarti gue manggilnya Yoks apa Nasrul ya? Yoks aja. Kan nama lengkap lu kan Nasrullah ya. Oh, Nasrullah. Iya. Ya udah berarti gue panggil Allah aja. Jangan lah, gila lo. Gue juga takut. Udah gua udahan deh. Disomasi gua. Ini roman-roman bangkunya enak-enak banget bisa begini-gini ke gue begini tuh. Nah, kan narasumber biar fokus. Iya, Oh, iya. Biar fokus ya ke arah kiri gitu. Biasanya kita baca-bacain cerita dari Twitter, Instagram dan lain-lain. Tapi kali ini bosen ya bacain mulu ya. Kali ini ada narasumber langsung nih. Iya, Oke. betul. Nah, ceritanya Hah? Doi ini punya pengalaman Berguru. goib lah. Oh, apa tuh? Berguru. Pengalaman ini menyeramkan. Pengalaman bukan pengamanan, Bang. Ya, pengalaman. Pengalaman ini menyeramkan atau apa? Iya, lu harus jelas dong. Karena di Kalau- setiap malam Jumat kita nih harus serem nih. Soalnya sebenarnya gini sih, awal-awalnya itu buat ngamanin diri gua. Akhirnya Dulu lu tahan dulu ceritanya. Mm-mm. Lu kita jelasin dulu. Iya, Ya kan? maksudnya gue berguru itu awal-awalnya tuh gue cuma pengen belajar silat buat jaga diri gitu. Ternyata kesininya berbaunya ke hal-hal yang mistis. Adalah sesuatu Oke, yang gitu. berarti kesimpulan pertama dia ini pernah berguru. Bergurunya jadi berarti itu ilmu hitam ya? Putih ngomongnya sih. Ngomongnya putih. Ngomongnya Lu putih. ketipu Lu jatuhnya. ditipu dong. Lu. Tapi gue disuruh sholat. Oh. Gitu, suruh sholat. Sholatnya 5 rakaat. lima inilah. Oke. Gini nih, biar ceritanya enak, ya kan? Coba lu ceritain dulu latar belakangnya. Ini latar belakang pada tahun berapa, kapan, lu masih sekolah apa, lu udah kuliah apa kerja, lu ceritain dulu. Jadi pada kapan tuh lu cerita? Pokoknya 2010. 2010, oke. 2010 gue berhenti dari sekolah tuh. Gua kan sekolah kan SD lulus, SMP cuman pas gue masuk gue langsung keluar gara-gara gue berantem kan sama guru kan. Terus gue suka dibully-bully gitulah gue sama anak-anak murid lain gitu. Bukan karena lu nggak lulus ujian, bukan? Bukan. Karena Wah, bayar nilai gue mah bagus, Inggris gue aja what is your name aja bagus. Jelas ya. Bukan karena gak bayar SPP, bukan. Tolong editor banyak yang disensor ini ya. Nggak fokus gue bangke. Lu sih ngobrol sama gue. Akhirnya pas Lanjut. gue
pas gua dibully akhirnya gua keluar tuh, sempet didatengin sama guru, ayo balik lagi. Gua nggak mau karena gua waktu itu posisinya udah dibully, gua berantem juga sama guru. Karena Karena ya gue dibotakin. Gue botakin terus gue pakai topi sekolah, botak gundul. Pertama kan gue agak panjang kan rambut kan, pas gue dimarahin suruh cukur, gue cepet dikeplak tuh sama guru gue. Ya kan udah main tangan lah. Nah akhirnya besoknya gue cukur lah, tapi gue cukur ya gue masih bocah-bocah polos sih dulu sih, maksudnya masih ya pelengah-pelengok lah, sering dibully juga sama temen-temen gue. Akhirnya gue minta dicukurin sama temen gue, bukan ya bagus cukurin malah pitak-pitak tuh kepala gue. Akhirnya gue pakai topi lah, pas pitak-pitak itu gue sekolah pakai topi, dihajar lagi, diambil topi, dikeprak lagi pakai topi kan sakit tuh kena pala kan. Nah disitulah gue udah mulai geram tuh sama tuh guru, gue dorong ke papan tulis, gue banting lah ke meja kelas. Udah di situ akhirnya gue cabut. Nah pas cabut lah gue kenalan dah tuh, gue pindah dah tuh di daerah Kincir, daerah Bojonggede ya. Pindah rumah. Iya pindah rumah. Jadi ini latar belakang lu berguru karena lu dibully mulu dulunya. Iya akhirnya Oke. gue pindah lah tuh ke daerah Bojonggede kan. Gue pindah situ, terus gue kenal tuh, gue jadi kayak pemuda apa sih kalau misalnya di Tersesat. masjid gitu. Pemuda tersesat. Bukan. apa? Disensor lagi. Pemuda. Aduh. Di masjid Ya, merbot. enggak DKM, bukan DKM. pemuda Rohis. pemuda masjid gitu loh, Iya, gitu rohis, yang rohani kumpulan Islam, ya rohani gitu. Islam. Akhirnya gua sholat ya kan, rajin sholat lah maksudnya di situ belajar ngaji. Akhirnya gue ditawarin tuh sama guru gua, jangan hanya ngaji aja, harus punya pegangan gitu. Oh, guru lu di masjid tuh yang ngasih tahu. Sebenarnya bukan masjid sih, karena tempatnya kecil jadi musola sebutannya. Musola. Oke, Iya. direvisi berarti Iya. bukan masjid ya, Iya, musola. kalau sebutannya kan kayak pemuda masjid gitu, pemuda musola lah gitu, kayak panitia gitulah gitu kan. Kira lu kalau misalnya cuma ngaji sholat doang bisa buat jaga diri, tapi lebih bagusnya belajar silat. Berguru dah tuh gue sama dia. Tadinya tuh muridnya 10 orang, akhirnya yang diseleksi jadi cuman gue berdua sama temen gue. Dari 10 sisa 2. Sisa 2. Yang 8 mati apa gimana? Yang 8 yang nggak fokus, nggak konsisten. Tereliminasi. Iya, Oke. cuman gue pribadi belajar silat juga tahu gerakannya, tapi gue nggak pernah bisa gitu, nggak pernah bisa ngedalamin gerakan itu. Pengapalan gue tuh susah buat kayak gerakan silat, cuman paling tahu gini-gini doang lah ya kan, buat nangkis doang gue taunya. Kalau buat mukul gue masih belajar. Tapi di posisi itu gue udah mulai dikasih, kan gue udah berguru sekitar sebulan 2 bulan. Nah gue dikasih lah tuh kayak amalan gitu, gue berdua tuh sama temen gue. Amalannya apa? Apa ya? Bacaan apa? Bacaan. Lu suruh ngapain? Bacaan, terus syaratnya lu harus puasa enggak, gue cuman sholat 5 waktu, dan setiap sholat bacain 7 kali. Oh, oke. Iya, Berarti emang awalnya pure putih itu berarti ya. Oh, Pure, jadi gitu lu disuruh setiap habis sholat 5 waktu bacanya 7 kali. Iya, bacain 7 kali. Pas sholat baca sampai 5 waktu tuh baca terus. Habis sholat. Habis sholat. Kok pas sholat? Habis Iya, sholat. habis berarti. sholat. Iya, habis sholat. Berarti kan sehari 35 kali tuh lu Maklum, baca tuh. bibir saya kelipet. Terus sensor lagi ya. Nggak apa-apa, cuma di konten ini gua ini doang. Jadi habis sholat lu baca 7 kali. Iya. Sholat 5 waktu, berarti 35 kali sehari. Iya, tadinya tuh gue baca-baca gitu tuh gue nggak hafal juga. Akhirnya sampai sekarang pun udah jadi darah daging. Oke. Jadi benar-benar gue lupain. Lu mau share nggak bacaannya? Boleh. Kamu masih ingat? Boleh, Masih mungkin teman-teman masih inget. Makanya udah jadi Jangan. darah daging gitu. Benar-benar. Jangan lu, nanti pada ngikutin. Wih, jangan. Oh jangan, Oh jangan. gitu. Ya. Lu nggak mau kayak dia kan? Jangan. Nah, kalau lu nggak mau kayak dia jangan. Iya. Mungkin kalau misalnya nggak apa-apa sih sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman pada komentar, oh ini artinya kayak gini, karena sampai sekarang pun gue nanya-nanya ke orang selalu ngebedain artinya ini gitu. Oke, berarti kalau ada yang minat atau pengen komen aja ya.
sekali Iya. aja kita kasih. Iya, Kalau gitu. orang ini ngasih gratis nggak? Hah? Gratis. Gratis. Bos. Gratis. Gila. Cuman dipakainya yang benar. Takutnya lu kesininya nanti bukannya lu pakai yang benar malah lu pakai buat main-main gitu. Karena manggil juga. Oke. Baca sehari 7 kali setiap sholat. Iya. Nah, abis itu lu ngerasa apaan? Gua ngerasa lebih kayak ini aja seger gitu. Kayak ada aura yang bener-bener lebih apa maksudnya aura bagus lah gitu. Karena kalau pengalaman pribadi gue nih langsung diceritain lanjut aja nih gimana. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, cerita lanjut. Karena kan emang dulu kan itu buat silat kan. Akhirnya gue pas setelah gue dapet amalan itu sebulan kemudian atau seminggu kemudian ya seinget gue guru gue tuh kena usus buntu sampai meninggal. Oh, guru silat tuh Tuh, tadi. guru silat gue itu dan gue nggak datang di acara maksudnya pas dia meninggal tuh gue nggak Lu nggak ngelawat, ngelayat, iya lu gue nggak ngelayat ngelayat. gitu. Gara-gara lu ngasih lu ilmu dia kena. Ya gue nggak tahu dah, pokoknya pas setelah dia ngasih ilmu udah semuanya gue udah dapet, dia meninggal gitu. Itu yang dikasih lu doang atau Berdua. Berdua itu. Berdua dengan ilmu yang sama, cuman kalau yang teman gua ilmunya dipakai bukan buat jaga diri, malah buat cewek karena itu serbaguna, bisa semuanya dipakai. Ilmu Gitu. serbaguna. Iya, serbaguna bisa buat jaga badan, terus buat nyembuhin orang, buat menarik cewek gitu. Canggih juga. Gitu sih, kan, itu. main. Boleh, kalau ada yang minat ya komen ya. Tapi kalau buat apa yang anti bacok enggak, itu enggak ada urusannya. antivirus enggak juga. Antivirus enggak juga. Bisa kena corona. Berarti harus tetap vaksin. Iya, Tetap vaksin, tetap ya. Iya. Pakai masker. Ini kita kagak pakai masker. Soalnya kita udah pada vaksin. Iya, di Udah. depan tadi kita udah swab Iya. antigen segala macam. Antigen gila kali. Bahaya juga Kita soalnya tadi udah ngobrol makan sama dia. makan tanah merah tadi, makanya udah Sama gue udah ngerokok kesehatan jadi Yoi. aman. ingatan Aduh, kesehatan. konten apa anjing? Lanjut. Ya, jadi ya akhirnya pas dia udah meninggal kan, gue kerja tuh di Jakarta kan. Bentar dulu. Jadi lu tadi di musola Ya, berguru sama guru. iya pas guru gue Terus meninggal. guru lu meninggal, lu nggak datang. Iya, Kenapa lu nggak datang? ya gue juga diinfoinnya sore yang bokap gue. Karena nggak tahu berarti. Gue nggak tahu, Oh, gue karena nggak tahu. Akhirnya bokap gue nanyain, no guru lu meninggal. Itu pas sore, pas dia dikuburin. Akhirnya gue cuma datang ke kuburannya doang. Gue minta maaf, ya kan gue baik. Karena emang kuburannya samping musola, dikuburnya. Pas banget. Musola yang itu yang lu. Iya, yang gue itu. Itu musola punya dia. Dia orang sekampung situ. Maksudnya mereka orang lah. Kayak kuncen kali dulunya ya? Hah? Kayak kuncen gitu Mungkin. ya? Iya. Enggak, atau emang di musola itu banyak kuburan yang warga juga emang. Ada. Emang kuburan warga. Iya, emang Oh, kuburan emang. saudara-saudara mereka. Oh, Ya, oke, ya. oke. Ya, kayak gue di dekat rumah dulu ada juga. Iya. Musola yang depannya Aha. kuburan. Iya, ini sampingnya nih, samping sebelah kanan. Iya, iya. Oke, terus lu pindah kemana? Nah, sebelum pindah itu sebenarnya gini, kan gua kan masih ngaji di situ kan. Akhirnya gua ngerasa kok kayak guru gue nih kayak manggil-manggil gua mulu tuh. Manggil gimana? Yang meninggal nih? Iya, yang meninggal. Pas Manggilnya gimana setelah meninggal tuh kan gua masih sholat di situ kan, sholat sama teman gua. Oh, belum pindah. Lu belum pindah. Belum, Situ. masih situ kan kita kan kalau habis sholat kan suka nongkrong di depan musola tuh. Mhm. Nah itu tuh kan kadang nongkrong sampai jam 12 malam. Nah itu gue ngerasa tuh kayak guru gue tuh masih ada sebelah gue, kayak dia datang terus nyapa gue gimana, jaga kesehatan gini-gini, kayaknya jangan lupa ya amalin mantra. Nih gue baru perdana nih ngomong di sini nih masalah dia ngomong sama Gila. gue tuh. Ini baru. konten Karena kemarin gue mutu. ngejelasin gue nggak kayak gitu, gue ngasih Gimana? detail itu. Apa kata almarhum? Eksklusif. Almarhum bilang iya. pakai ilmunya baik-baik, terus kalau emang ada pakai juga buat orang yang sedang sakit tuh, dia bilang gitu kan. Ngobatin maksudnya. Buat ngobatin. Maksudnya merintahin lu, nih pakai ilmu yang diajarin buat yang bener-bener lah. Iya betul. Oh, buat yang positif-positif lah gitu, Positif bantuin positif, apa bantuin gitu. orang, Terus ya kan. Terus ya pokoknya gitulah ya kan. Akhirnya disitulah gue ngerasa wah gue nggak nyaman juga nih, setiap hari gue kayak ada yang datengin gue karena kan emang samping musola kan. Akhirnya gak nyaman pas banget tuh bokap gue pindah dah tuh dari situ. lu sekeluarga nih ceritanya pindah. Iya sekeluarga pindah bukan karena itu,
pas banget deh, pokoknya emang keluarga on belum punya rumah kan. Ya kebetulan lah pindah. Ya kebetulan pindah, akhirnya pindah. Gue kerja dah tuh, pas pindah itu gue kerja tuh jadi cleaning service. Nah di mana gue di Jakarta, gue coba aktifin tuh karena kan pas di Jakarta nih, gue bukan hanya belajar itu lagi, gue belajar kayak ngedalamin hipnotis gitu, sugesti. Itu gurunya beda lagi orang. Beda lagi, gurunya seumuran gue. Lu sengaja daftar. Gue sih nggak ada di daftar karena gue pengen gue tuh seneng buat belajar kayak alam bawah sadar, terus kayak ngedalamin apa. Lo mau jadi uya-uya? Enggak juga. Lu mau tidur gitu kan? Iya, gue pengen kayak gitu. Cuman secara itu bukan ilmu pakai mantra, enggak. Kalau itu cuma sugesti, ajak ngobrol bla bla bla, tidur. Akhirnya gue mainkan lah tuh di pas gue udah belajar, gue mainkan lah tuh di daerah Tebet. Tebet, oke. Iya. Mainkan gimana tuh? Itu maininnya di sama tuh di apa? Karena gue seneng tuh kumpul-kumpul sama pemuda masjid gitu. Main-main lagi dah tuh Oh di jadi, Tebet. sorry nih, gue potong. Di Tebet ada masjid. Iya. Lu kumpul lah sama pemuda masjid. Iya. Pada saat lu jadi OB waktu itu. Iya, karena gue ngekos daerah situ kan. Oke. Akhirnya Terus? teman-teman gue emang tinggal di situ, dia ngenalin lo ke dia tuh kan, gue tanya di sini agak pemuda masjid yang suka main marawis apa, gue pengen buat nongkrong bareng nih. Ada yuk banyak kok teman-teman gue, akhirnya nongkrong lah mereka lah. Oh, justru dari situ nama lu akhirnya jadi Yok. Enggak lah. Oh iya. Yok Beribadah yuk. ya. Oke. Akhirnya kumpul lah tuh kan. Nah di situ ternyata memang padepokan juga. Oh di Tebet itu? Iya. Di masjidnya. Iya di Masjid apa musola nih? Musola juga. Musola bukan masjid. Padepokan kan, padepokan. Akhirnya cuman mereka diam-diam sama gurunya dimainkan tuh ininya tuh persilatan, terus manggil apa kayak kodam-kodam gitu kan. Oke. Iya kan? Enggak, ini tadi lu cerita hipnotis lu dimainkan di situ tadi udah ceritanya. Belum, itu akhirnya gua ntar ada gue barengin ya kan. Oke. Nah cuman hipnotis gue ini bisa gue kombinasiin nih sama ilmu yang gue pelajarin itu. Wih, canggih. Bisa gue kombinasiin. Jadi pas gitu. gue nongkrong sama pemuda musola itu kan di Tebet, mereka juga anak padepokan pada silat apa ya kan. Terus akhirnya gue dateng, ada yang main manggil kodam lah apalah ya kan. Nah, akhirnya gue di situ lah udah ngomong lah, gue datang sini gue pengen ikut belajar atau gue pengen kita sharing aja. Lu datang menawarkan diri gitu. Iya, menawarkan diri. Mau ikutan nih. Kita berteman lah, maksudnya sharing lah tentang hal kayak gini gitu kan. Kira masalah kodam baru ya tuh gue main hipnotis tuh. Gue hipnotis berapa orang, 5 orang. Tidur. Berhasil tuh. Berhasil. Wih, canggih juga lu. Berhasil dah tuh. Terus. Tapi sekarang gue udah agak lupa, cuman kemarin doang coba. Yang gitu lu. Terus. Lanjut ceritanya gimana? Akhirnya pas udah tidur 5 orang baru dah tuh gue pakai mantra itu. Terus gue mantra banget gue bacain, tapi mereka nggak denger, gue bacain bla bla bla. Udah kelar baru gue suruh buka mata batin mereka. Mereka kan yang ngerasa katanya punya kodam, pernah ngeliat gini-gini kan, kadang bergaya-gaya kan. Pas udah ngeliat kayak gituan ngibrit, nangis. Nah akhirnya gue kasih sugesti dah, semakin dekat akan semakin masuk ke badan dia, semakin lu jauhin akan semakin masuk. Pas masuk lah di situ tuh baru tuh pada bergerak. Semakin dekat semakin masuk, semakin menjauh semakin masuk gimana? Iya gitu. Kan kalau misalnya jauh mendekat kayak gini loh, kayak main hipnotis, semakin lu lawan akan semakin tidur lebih dalam gitu loh. Semakin lu melawan untuk nggak tidur akan semakin tertidur gitu. Semakin dilawan akan gitu. Jadi timpa tindih lah ya kan. Kira jadi dah tuh kesurupan dulu. Nah di situ dah tuh gue udah mulai main-main tuh aktifin ilmunya. Kira setelah gue kerja gue balik. Ini panjang nih cerita nih, nggak apa-apa ya? Panjang. Kita tadi yang orang tadi dimasukin hodam. Ya itu gue udah maksudnya itu cerita gue, terus akhirnya gue udah stop kerja kan, gue otomatis balik ke rumah. Lu melepasnya gimana? Iya, itu orangnya gimana nasib yang tadi? Yang lepasnya cuma tabok doang, sadar udah. Oh, artinya ya lu tes masuk, terus lu udah lepasin udah lewat gitu aja. Lepasin dah, tabok oke. doang. Terus dia nggak minta guru ajarin saya nggak gitu? Enggak. Minta maaf ya gue bohong kodam gitu enggak? Ya kalau itu gue sih nggak ngomong sampai ke situ, maksud gue ya udahlah itu berarti lu bohong gitu kalau menurut gue gitu. Gue ngeban ngetes lu, lu ini lu bohong enggak, gue diemin aja. Oh, maksudnya yang tadinya sombong ya kan, lu kasih. Iya, sampai sekarang pun gue kalau misal ke Tebet nih ketemu sama anak-anak tuh asal, bang ayo bang bikin lagi bang, main lagi,
tar dulu lah, gue lagi kerja sekarang. Kalau ke Tebet nih, kampung itu nih tempat gue ngekos. Karena aku masih pada ingat sama gue. Bang, itu bikin lagi tuh kayak gitu bang, terus ada manggil-manggil gitu. Udah lah itu mau dulu, gue bilang. Sekarang gue lagi fokus kerja aja. Oh jadi combine itu lu hipnotis sama manggil. Iya. Dari ilmu lu itu kan? Iya. Combine ilmunya gitu. Iya, manggil. Terus gimana? Terus gimana? Pas selesai dari situ kan gue udah nggak Kalau gue penasaran nih, manggilnya itu lu manggil siapa nih? Yang ada di situ aja atau emang manggil khusus? Iya. Kodam apa ya? Makhluk halusnya. Makhluknya itu apa yang lu panggil itu siapa? makhluk yang ada di situ. Jadi kan emang itu posisinya di Kali Ciliwung ini kan, Ciliwung Tebet, di bukit Tanjakan. Bukit Duri Ya, Tanjakan. berarti gini. Nah itu kan samping-sampingnya Mas Ciliwung tuh. Lu panggil, ya maksudnya makhluk halus di sekitar. Iya. Bukan yang lu. Oke, jadi tadi gimana? Tadi sore ada kesalahan teknis sebentar. Nah, jadi tuh kalau misalnya gue main nih ke Tebet nih ya, itu tuh pasti anak-anak pada ngenalin gue, bukannya gue sok terkenal, tapi kalau gue main sana tuh pasti anak-anak bilang, wah Bang Nasrul, ayo dong Bang, mainin lagi Bang hipnotisnya, plus manggil-manggil kayak kodam-kodam gitu, ya kan? Berarti itu lu cuma sekalinya itu. Sekalinya, tapi ada juga gue kan sebelum Berkali-kali. gue mainin di masjid tuh, gue mainin di kosan dulu, nyoba-nyoba kan, karena kan gue habis belajar hipnotis tuh, gue nyoba-nyoba di kosan. Nah kalau di kosan tuh gue penasaran nih sama yang ada di dalam gue nih, yang ilmu ini kayaknya ada kodamnya nih. Akhirnya cobalah gue hipnotis, gue mainin juga. Sekarang gue bacain dulu, dia dateng, udah gue kasih tahu, lu ngeliat apa? Ngeliat engkong-engkong. Nah coba engkong-engkong itu makin waktu masuk ke dalam badan dia, udah deh diceri. Gue nanya-nanya dah. Tadi kan rame tuh ada sekitar 5 orang kan. Nah dia bilang nggak mau rame. Ya udah gue keluarin tuh 3 orang itu kan. Udah lu keluar dulu deh. Nanti biar gue yang ngomong. Kita gue ngomong dari mana ya kan? Dari samping musola. Yang ngomongnya gitu dong. Berarti Ngerti gak lo? dari samping musola yang sebelum lu pindah. Iya. Atau Dia musola gitu. yang lu ini kali. Enggak, dari samping musola yang gue pindah dulu. Oh, karena ini sebelum lu main ke musola itu. Iya. Dari samping gitu. musola. Nah dari situlah tuh gue udah mulai ngerasa bahwa Di kosan lu ada deket musola kali. enggak, samping musola dong. Kan gue belum pernah main ke kosan, belum pernah main ke musola itu sebelum gue nongkrong gitu. Oh, berarti maksudnya si Hodam yang di musola ikut sama lu pindah. Iya, kayak si kodam si Abah, kan Abah Juki kan guru gue kan. Abah Juki itu kayak pindah ke ini gue, ke ilmu yang gue pegang ini. Karena yang lebih aktifin banyak itu gue dibanding temen gue. Kalau temen gue ganti cewek mulu, mungkin lama-lama kan hilang juga tuh, gue nggak tahu lah gimana kan. Akhirnya dia bilang, terus gue tanya siapa namanya, kakek Acung bukan kakek Juki. Nah mungkin pegangannya sih ini. Nah Beda lah. cara kalau gue tidur kan gue suka begini, kaki gue suka begini, gue suka gini lah, pokoknya kayak inilah kayak orang apa sih, kayak bos-bos Budak-budak, gitulah. budak-budak. Ya, enggak, maksudnya kayak duduknya begini, terus Oh, gua kira kayak orang tidurnya silat. begini, ya kan. Maksudnya dari situlah gue ngelihat pas dia sender, udah gue istirahat dulu ya begini kan. Wah, gue ngeliat tuh gerak geriknya emang karakter gue banget, makanya masuk ke badan gue ya kan. Akhirnya udah dari situ udah gue keluarin, gue mainin yang tadi tuh yang gue ceritain di masjid, di musola. Nah pas gue berhenti kerja, gue pulang lah ke rumah, ya kan. Akhirnya di rumah gue berantem sama bokap gue tuh. Nah Berantem biasa nih ya, masalah biasa. pertama debat-debat, akhirnya gue nggak tahu, tiba-tiba gue hilang kesadaran. Terus warga-warga tuh RT RW itu pada dateng, katanya iniin gue apa, ngobatin gue apalah gitu kan. Surupan gitu. Surupannya ya itu gue emang, gue padahal kagak manggil pakai doa itu, tiba-tiba langsung hilang. Gerakan gue silat-silat gini-gini kayak. Nah sampai sekarang pun bokap gue penakut kalau ngelihat gue marah itu, takut karena waktu posisi takut bokap gue. Bokap lu ngomong gitu, takut Iya, gitu. takut ngomong pas gue sadar pun aja, gue melotot dikit aja bokap gue tuh kabur, takut kayak bener-bener bokap gue ngelihat. Ya lu ribut-ribut sama bokap, ribut fisik gitu maksudnya. Awalnya gue cuma ngomong doang, ternyata pas kata warga situ, kata adik gue nangis tuh, katanya gue hampir aja mukul bokap gue. Karena gue udah, yang datang tuh bukan yang apa, yang mau mukul tuh bukan gue gitu.
muka ya, kodam gua. Nah akhirnya gua nyari kerjaan lagi lah, gua kerja lagi lah. Akhirnya gua udah jauh-jauh tuh, gua minta maaf juga sama bokap gua kan segala macem, karena emang akhirnya sebelum gua itu juga kan adik-adik gua sakit. Nah ini nih plusnya nih, adik-adik gua sakit. Nah adik gua kan waktu itu sakit hampek tuh, semua itu pada merah-merah nih, bebadan. Tahu kan penyakit hampek bang? Campak. Campak ya, tampek lah. Iya, Campak. campak ya kan, pada merah-merah. Nah itu 3 hari 5 hari tuh nggak sembuh. Nah gue tuh nyoba gue lihat di ini kan di internet kan, gue main warnet kan, lihat kalau ilmu kayak gini biasanya bisa buat nyembuhin gak, ternyata bisa tuh kan. Akhirnya gue pulang, gue pegang lah pala adek gue bacain 7 kali. Adek gue tuh kayak gelisah gitu, kayak ada energi yang masuk lah ngomongnya adek. Cuman kalau gue masih biasa aja gitu. Adek gue bilang panas atau apa gitu, gue bacain 7 kali. Terus gue bilang insya Allah besok sembuh, nggak pakai air minum segala macam, enggak. Kalau gue mah cuma gue pegang aja, insya Allah besok sembuh, gue bilang. Bener, alhamdulillah besok Ada lu sembuh. cewek apa cowok? Cewek cowok. Oh, 2, yang kena 2. Adek gue tuh ada, ya gue tuh 8 saudara, gue anak keempat. Enggak, yang tadi campak tadi cewek cowok? Cowok. Cowok. Berapa orang? 1 orang. Oh, yang disembuhin 1 orang, sama dia orang. adeknya 1 doang. Pokoknya setiap adek gue ada yang sakit atau panas atau pilek atau apa, atau dia bener-bener meriang tuh, gue tinggal bacain doang. Terus langsung lu buka praktek. Enggak, gue nggak pernah buka praktek gitu. Udah, gue ngalir aja udah. Akhirnya mungkin tuh, akhirnya kan gue habis dari situ, gue udah mulai kerja. Terus akhirnya kan gue masuk film juga kan, 2015 Main film maksudnya? Iya, gue main film tuh. Oh, Nah, gitu. akhirnya gue sering suka, gue pernah masuk berguru namanya tuh Padepokan Pisang Raja. Dia tuh megang manajemen Padepokannya tuh, terus sama megang manajemen casting gitu bang. Oh, buat Tapi silat-silat. nggak jelas kalau dia. Jadi dia awal tuh manajemen Padepokan gitu, cuman antara anak-anak muridnya tuh ada yang kerja di film, bukan kerja di film, sebagai agensi sih. Akhirnya dia ngadain open casting. Nah itu tuh gua sempat berguru tuh sama dia tuh. Khusus silat atau gimana maksudnya? Kalau dia spiritual. Alih fungsi lah berarti tadinya, jadi dari silat ini Ya, pikir kayak kan kalau Ika Uwais dia bikin juga gitu kan, Padepokan. Nah tapi ya buat khusus yang fighting Iya. di film ke situ nyarinya gitu, Iya, enggak. iya. Ini enggak. Enggak, jadi dia sebenarnya tuh Padepokan kayak perkumpulan ya kayak dukun-dukun gitu ya, atau spiritual gitulah. Cuman gua nggak percayanya gini, nggak percaya. Jadi orang-orang sekitar di orang-orang yang pas kita lagi kumpul itu, orang-orang di situ tuh ada sekitar 10-15 orang tuh ditempelin apa katanya kris itu tuh. Ada jinnya lah, ada apanya lah. Nah dari dulu pun gue nggak percaya sebenarnya, walaupun gue pelajarin ilmu ya, gue nggak percaya kayak gitu. Nah akhirnya gue ditempelin lah tuh kris di kepala gue 30 menit 1 jam, gue nggak ketemu apa-apaan. Maksud gue dari situlah akhirnya gue agak mundur kan, nah ini nggak jelas nih, maksudnya bohong-bohongan nih, gue nggak suka bohong-bohongan gitu kan. Akhirnya gue cabut. Nah di situ lah udah mulai tuh gue kayak ya belum hal mistisnya, maksudnya gue teman-teman gue juga kadang sakit, gue cuman gue bacain doang gitu. Akhirnya pas kesini-sininya nih, kayak kemarin gue main ke mana yang gue nyari lokasi syuting di Bogor, Luliang kemarin tuh. Bilabong. Luliang bukan, Luliang yang rumahnya catnya krem, yang katanya nggak boleh jelek kalau di kamera. Oh, pas lu hunting lokasi. Pas hunting lokasi. Oh, Nah oke. bukan di situ doang sih, sebelumnya gitu juga. Jadi sekarang nih yang gue jalanin bukan hanya gue punya kodam doang, tapi mungkin ya karena gue juga jarang sholat waktu sampai sekarang pun gue jarang sih, bukan karena nggak pernah sholat, jarang lah gitu. Mungkin berubah kali ilmu putihnya tuh jadi bercampur gitu, atau ada ilmu hitam yang masuk ke gue gitu kan. Nah disitulah gue udah mulai kayak ngerasa ada yang hadir, terus
pendengaran gue yang lebih parah. Justru gue kalau diajak ngobrol sama orang belum tentu gue mendengar gitu. Tapi yang kayak kemarin tuh waktu di Banvel yang lama, nah itu tuh kan gue nyisir rambut kan malam-malam, malam Jumat lagi jam 12 malam. Nah kan emang rambut gue rontok kan. Nah itu tuh ada yang ketawa di depan itu. Terus temen Ketawain lu gara-gara ketawain rambut gua. lu rontok. Enggak mas. Kagak nawarin pakai ini gitu enggak? Iya pakai ini. Nah, ketawa terus terus yang ini juga yang gua di ruang editing, tapi gua nggak secara mendengar melihat sekelibat, nggak full gua bisa ngeliat gitu, nggak. Kayak di ruang editing nyaru tuh dia nyaruin sweaternya Kevin sama badan dia ke bawah, anak kecil rambutnya panjang sampai bawah. Itu nyaru. Nah pas kemarin di Luliang, nah itu kejadiannya. Jadi pas gua masuk ke Gapura, gua ngeliat sebelah kanan benar-benar percis banget itu orang, matanya merah ya kan, berbulu sampai bawah. Pas gua perhatiin jadi lagi, lu lagi hunting lokasi, ada Gapura, lu masuk. iya, jadi ada rumah warga tuh di depannya tuh ada kayak. Oh rumah, Gapuranya Gapura rumah. Pas gua masuk ke Gapura itu kan itu perumahan tentara gitu. Oh perumahan, oke. Iya, nah paling Ada depan. Gapuranya. Nah, itu kan samping rumah itu rumah kosong, rumah angker. Nah, di depan rumah warga itu gue ngeliat ada kayak makhluk kayak genderuwo lah disebutin ya. Tinggi, matanya merah sampai bulunya sampai ke bawah. Dan langsung gue bilang sama Kevin, Pin, gue ngeliat tuh, Pin. Apaan? Pas Kevin gua- ini siapa? Temen lu? Temen Kevin. gua. Yang hunting bareng ceritanya? Iya. Lu berdua doang. Yang nanti Waduh. ya kan. Jangan dong spoiler itu kan gue Oh udah nggak iya, tahu iya ini. lupa ya. Iya. Iya, titit ya. Gue udah pura-pura nggak tahu lu Katrok, disebutin. iya, katrok dia. Oh iya. Tolong nih editnya, editor. Titit ya. Ya intinya gini. Jadi lu berdua doang sama Kevin. Enggak, sama ada 3 motor. Kalau Siapa aja? gua Kevin, temen yang gua lihat gua sama Kevin, tapi pas gua pantengin lagi pohon rindang itu, tapi bentukannya kayak manusia. Nah, cuman gua ngeliat tuh ada mata 2 nyala gitu kan, maghrib tuh kita nyampe. Nah di situ terus akhirnya kita juga ngelihat sosok di rumah itu, sosok. Jadi gini, sebelum gua ngeliat tuh bukan gue doang yang lihat semuanya. Kalau gue juga ada videonya kalau mau dikasih lihat nanti ya. Boleh nanti kita kasih lihat videonya ya. Ya jadi sebelumnya kan gue emang kumpul sama kayak orang-orang IDN ya kan, organisasi IDN gitu, ikatan. Itu ada berapa orang tuh? Berapa orang kira-kira? Pokoknya yang guru-guru itu ada 1, 2, 3 kita ke rumah gurunya itulah yang kita mau pakai lokasi syutingnya kan. 3 sama lu, temen lu sama temen lu 3 orang. Temen gue 1, 2, 3, 4, 5 5. Berarti banyak 8 orang ya? Banyak. Itu semua ngeliat tuh. Itu enggak ngelihat kasat mata. Jadi pas kita hunting lokasi pakai handphone, sebelum kan udah omongin dulu nih sama ibu-ibu ini kan, saya berkomunikasi tuh sama orang yang meninggal di sungai gara-gara Sama siapa ibu-ibu? ya ibunya si Kevin. Oh ibu-ibu. Ibunya Kevin di situ. Oh ibunya si Kevin tuh bisa berinteraksi. Iya, bisa berinteraksi. Terus gue ngelihat bangku goyang kan, bangku ya sekarang lo bayangin bangku tempat pengantin seberat gitu bisa goyang. Nah, katanya ibu Kevin duduk situ. Dan dari situ lah baru dijelasin sama ibu Kevin, saya ngelihat ada perempuan sama laki-laki, cuma kalau perempuan ini anaknya yang pembangun PLTA itu tuh. Nanti tuh bisa diungkap tuh, keren tuh sejarahnya tuh PLTA. Oke. Terus PLTA apa tuh? Bangkit lagi listrik tenaga air. iya. PLTA. Tapi yang perdana di Bogor itu, Bogor kan ya kalau ini ya. Iya, Luliang. Luliang Bogor. Masuk. Ya, perdana di Luliang yang bangun ya tentara Belanda lah katanya kan. Nah, cuman perempuan itu punya temen Oh, perempuan tadi tentara Belanda, perempuan tadi anaknya berarti. anaknya Belanda juga perempuan itu. Belanda juga, noni. Noni berarti. Nah, perempuan ini punya temen. Nah, temen ini yang korban lagi main di sungai terus kebawa banjir bandang gitu kan. Meninggal lah di sungai itu. Akhirnya setelah kita ngobrol kayak gitu, alhamdulillah kita hunting lokasi, set tep dapet lah tuh, gue nyari kan pasti ada nih, dapet Penampakan tuh. penampakan sosok. Kayak apa tuh sosoknya? Kayak manusia
putih malah. Mau lihat gak handphone gua? Bang, Ntar aja. Oh, ntar. Aja. Oh, aja ada di nih. insert. Videonya ada di sini nih kayak gini nih. Oh, oke. Ada di belakang. Ya, Nah, oke, lanjut. Gitu. Gitu. Kayak gitu pokoknya. Ngeri juga ya. Nah, pokoknya dari Jelas si- banget gitu. jelas banget. Lumayan sih segitu. Semoga lumayan. masih ada ya. Soalnya waktu itu gua rekamnya pakai handphone gue soalnya. Semoga masih ada. Gitu. Nah, pokoknya pas gua main ke rumah mamanya Kevin kan akhirnya kan sama teman gua tuh namanya si Ucu kan. Ucu juga punya tuh ilmu-ilmu kayak gitu katanya karena di daerahnya kan akhirnya sama mamanya tuh kayak dipanggil gitu kayak memberi interaksi tiba-tiba yang menjadi tuh bukan Ucu, gua yang merasa kepanggil, yang punya gua akhirnya gua mamanya Ucu bilang katanya gua sambet juga kan kesurupan situ kan. Oh, maksudnya dipanggil gimana tuh? Dipanggil Datengin jadi Mungkin niat awalnya tuh didatengin buat apa? jadi tuh ngerasa gini loh, kodam yang gue punya ini merasa kayak sok hebat gitu, ngerti gak? Oh, Masa kayak ada yang so manggil hebat. nih, lu yang datang. Iya gitu, kayak sosok mau nantangin gitu, padahal penakut. Ini gue jujur aja, gue bilang penakut gitu loh. Oh, jadi gue perjelas ya. Jadi nyokapnya si Kevin ini kan bisa interaksi. Iya. Dia mencoba membuka lah siapa nih mau datang. Iya. Tadinya mau si temen lu ini Iya, si si Ucu. Malah jadi punya lu yang merasa hebat nih. Iya. Malah jadi punya lu yang datang Iya gitu. gitu. Akhirnya di situ sama mamanya Kevin mau disembuhin kan, dikasih ini lagi tuh, kasih amalan lagi tuh, amalannya ya tentang ayat-ayat Al-Quran kan, lebih jelas lah. Yang dikasih lu. Gua tapi gua lupa. Lupa. Ya, oke. Oke. Nah, pengalaman gua Hmm. juga pernah sosokan. Jadi gua pernah live streaming di suatu aplikasi lah, namanya itulah ya kan. Nah, jadi gua live streaming kayak nge-explore gitu karena emang ternyata nge-explore Nge-explore horor. ya rumah-rumah angker, Oh, wah, gila keren juga dia. ya kan. Tapi lu termasuk bernyali ya, berani ya? Iya, awalnya doang depan, pas di dalam udah meriang Oh. gua. Bisa begitu ya? Iya, Demi, gua demi lupa. uang berarti demi uang. Demi uang gua. Demi konten, Demi namanya konten. sekarang. Oke. Iya. Karena gua ya pokoknya gua adalah terinspirasi sama live streaming kayak gitu juga kan. Akhirnya gua masuk. Pertama teman gua masuk masih aman gitu. Pas gua masuk, gua nggak sampai gua loncat, dia ikut loncat. Anak kecil, hitam banget, dia loncat sampai ke bawah tangga, loncat gitu. Sempat gua kejar kan, sempat gua beraniin dia Ntar itu dulu. demi konten. Gue perjelas nih. Jadi ada rumah tua, Iya, lu masuk sama temen lu berdua. gua nggak sendiri. Oh, lu sendiri. Iya, Tadi iya. yang temen lu duluan nggak apa-apa? Itu kan gua tukeran sejam Oh, gitu. jadi temen lu explore. Sejam. Nggak ada apa-apa. Iya. Lu gantian masuk nih. Iya. Begitu lu masuk, itu rumah tingkat ceritanya. Iya, enggak, dia ada lorong bawah tanah. Oh, ada ruang buat tanah. Iya, yang itu yang gua kemarin syuting Hadil itu. Tiba-tiba ada anak kecil. Oh, bukan rumah dong. Itu bukan rumah sih, jatuhnya kayak bekas klinik aborsi itu. Dibilangnya sih klinik aborsi. Oh, yang- bukan rumah, bekas tempat aborsi, rumah sakit aborsi. Iya. Anjir, Eh, ngeri bukan rumah amat. sakit, klinik lah ya. Iya, klinik aborsi itu Klinik kata sih aborsi, bukan rumah. bekas kebakaran sih ngomongnya tahun Anjir, ngeri amat. 98 Di mana lah. itu? Ini di Prapanca, Jalan Prapanca. Senopati, Bukan Senopati dong. Apa tuh? Cipete dong. Cipete. Oh, iya. Iya, Cipete. Iya. Oh, Oke, gua mah- buat yang tahu ya, komen tuh di mana Iya, itu. tapi Gua udah nggak tahu. udah nggak serem sih karena udah Udah. mau dibangun lagi. Oh, Nah, gitu. akhirnya pas gua masuk kan itunya kan lobbynya gede tuh, gelap ya kan. Nah dari situlah gua baru masuk aja gua udah ngeliat anak kecil loncat ke tangga, Loncatnya gimana? loncatnya gini, Kayak lumba-lumba gitu. lari langsung gini, langsung kayak terjun gitu. Buset, kayak berenang gitu. Iya, kayak terjun. Kan itu kan ada tangga ke bawah tuh. Lu di atas, si anak kecil ini lari ke bawah. Iya, gitu. Terus ke lu ngejar. lorong, iya, ke lorong bawah tanah. Lu ngejar juga ke Gua bawah. ngejar. Terus Gue ngeliat dia masuk ke kamar kosong itu. Nah akhirnya pas gue kamar kosong itu nggak ada apa-apaan kan, oh, di bawah tuh ada ruangan lagi. banyak ada sekat-sekat rumah, banyak banget Kamar kali, ruangan. terus ada. Nah pas gue masuk itu emang ruangan kayak ruangan dokternya gitu, ada namanya kan, namanya orang-orang Cina Xiao apa gitu. Xiaomi gitu. Ya kayak itu mah jangan pak, itu sponsor. Oh, iya. Kan kita memancing sponsor ini. Oh iya, memancing sponsor ya.
Siapa ya? Sio naga, sio kambing apa? Kira pas gue masuk kamar itu, gue nggak ngeliat apa-apaan, cuman gue nemu boneka bentuknya kayak boneka tuyul gitu. Boneka kayak boneka tuyul Iya. gimana tuh bentuknya tuh? Jadi kayak boneka patung dari rotan gitu, dari kayu. Bukan rotan sih, dari kayu. Yang di apa sih namanya kalau misalnya Diukir, dibentuk, diukir. ya diukir. Oh, kayak yang film-film dulu Ateng yang jadi tuyul gitu ya. Iya, kayak gitulah. Patung-patung tuyul Iya, lah, bukan patung boneka tuyul. kayu kan. Iya, boneka kayu gitu. Oh iya iya. Sekarang Nah, masih ada tuh? Ya udah nggak ada, karena dibakar sama temen gue di situ. Kenapa nggak lu Ya Biar udah, lah. kan dulu gue jelasin dulu. Oh, Oke, lanjut. Jadi kan memang kalau kita nge-explore itu kan teman kita bisa nonton live kita kan. Nah, jadi Oh, jadi temen oke. gue mantau dari luar. Oke oke. Nah. Jadi lu live, temen lu dari luar ngeliatin lu. Iya. Lu juga tadi sebelumnya juga gitu, temen lu Iya live, gitu. lu liatin. Iya. Nah, akhirnya pas gue ambil boneka itu gue liatin terus gue tiba-tiba gue jatuh gitu. Gue nggak tahu juga kan, gue jatuh, temen gue tiba-tiba udah ada Masuk. udah masuk, udah ngobatin. Temen gue juga ngobatin juga kan. Gue bangun, masuk lagi tuh gue, bangun lagi. Katanya gue kerasukan kayak anak kecil. Anak kecil terus langsung berubah jadi yang kodamnya gue itu tuh langsung gerakan silat-silat gitu, kayak ngebantuin buat berantem sama jin-jin di situ kan. Cerita panjang buat ya. agak Iya, terus gimana? Kira dari situlah temen gue bilang satu-satu sih dibakar aja. Ya udah akhirnya dibakar, udah gue langsung pulang. Oh itu saran temen lu, biar Iya. lu nggak diinin lagi, Iya, bakar aja. dibakar di situ langsung. Oh, jadi pas lu pegang boneka itu lu surupan gitu. Kesurupan. Tapi itu terekam di live. Kan nggak ngerekam. Iya terekam di lab, yang nonton ya viewers gue doang. Or live itu nggak kerekam kayak kalau Nggak. Instagram kan. Oh enggak, kalau di aplikasi Bigo lah ya, nggak apa-apa ya sebutin lah ya. Sebut aja Bigo. Bigo ya itu nggak terekam. Oh nggak, maksudnya nggak bisa di playback lagi lah gitu. Nggak bisa. Oh. Itu kira Sayang banget ya. Jelek Bigo anjing. ya, Astagfirullahaladzim. jangan kayak gitu lah. Tolong Bigo disponsorin biar nggak Ah. dimaki-maki sama orang ini. Tapi sekarang Bigo udah bagus sih. Oh udah mah, langsung ditaikin lagi sama dia. Iya, sekarang- Aduh. Sekarang tuh bisa nobar loh di Bigo tuh, nobar lo mau bikin acara film. Kenapa lu jadi Promosi. Promosi. Kita Karena- kagak dibayar. Karena sama gue Bigo. lama di Bigo, jadi gue marah kalau lu gituin. Oke, jadi pengalaman lu sampai situ aja apa gimana? Masih ada banyak lagi? Udah sampai situ aja sih. Pokoknya Oke. gue lebih pokoknya semenjak dari situlah gue udah mulai lah sampai sekarang tuh udah muncul hal-hal baru. Nah, Ada lagi? apa gue lanjutin nih? Lah, lanjut. Contohnya kayak kemarin yang artis Hana Kirana ya. Jangan disebut namanya kalau artis mah. Sorry, Tit. Ya. Pokoknya kemarin ada 2 artis yang meninggal dunia kan. Oke. Nah, dia tuh seminggu sebelum gue ngobrol lewat chat-chatan, ya kan waktu itu kan gue ajakin buat syuting kan, ada project kan. Nah itu seminggu sebelumnya tuh gue masih chat-chatan, dia bilang masih sehat. Itu anak Bogor, bukan yang ini, bukan yang baru kemarin yang suami istri, bukan. Oh. Ya kan, ini anak Bogor. Sebelum gue chat-chatan, dia bilang sehat, gimana kabar, bla bla bla. Seminggu kemudian meninggal dunia karena gagal jantung, main FTP. Ya kan. Dan gue kayak ngerasa apa gitu, akhirnya gue ngobrol lah, konsultasi sama Mama Karen tuh yang kemarin gue undang acara Indigo, anaknya Indigo itu kan. Konsultasi bla bla bla. Terus kata Mama Karen tuh kebetulan. Terus akhirnya yang kedua lagi yang gue chatan sama suami istri itu, ya lu tau lah orangnya ya kan. Nah itu kan gue sebelumnya kan gue chat-chatan juga ada seminggu lalu, dan itu gue nge-chat-chatan langsung pribadi sama dia karena sekarang itu dia nggak ada manajernya, dia lebih personal buat job syuting. Kecuali kalau endorse dia ada manajernya. Masih chat-chatan seminggu kemudian ya itu yang kecelakaan itu. Dan akhirnya gue nanya lagi dong sama Mbak Karen, kayak kamu harus belajar deh sama orang-orang yang paham Indigo gitu. Gitu jadi yang gue takutin next ke depan gue kayak gitu lagi gitu. Jadi Lu ngechat orang meninggal. iya gitu. Berarti lu jangan ngechat gue, dia aja. Ya udah gue ngechat lu ya.
Gitu. Oh, lu berarti sampai sekarang tuh masih punya ilmunya atau gimana? Bukan punya ilmunya, jadi gua entah kenapa kok bisa kayak gitu, ngepas gitu loh. Enggak, kodam-kodamnya itu tuh masih ada. Masih. Oke, berarti lu bilang. kalau tadi dari awal lu disuruh sholat, baca-baca segala macem, bagus lah ya. Iya, bagus karena Begitu lu nama perguruan gua dulu tuh namanya Gajah Putih. Jadi benar-benar ngebahasnya tentang Islam, dan itu emang ilmunya itu dari apa sih katanya kayak wali-wali dulu lah. Gitu. Iya, intinya kan lu belajar kayak gitu bener, semua baik-baik aja. Tapi ketika lu jarang sholat, jadi ini nggak rancu beres. gitu, jadi nggak beres tuh. Pertanyaannya kenapa lu jadi jarang sholat? Pertanyaannya entah ya, jadi saya tuh semenjak saya tinggal di Bogor tuh saya rajin banget sholat. Ketika saya udah di Jakarta, saya kerja di film juga. Jadi ya bukan, saya ingat bacaan Al-Quran ya, saya ingat lah, cuman ya tetap, tapi saya tetap insya Allah sih next ke depan bakal sholat lagi lah. Ya bukan sholat lagi, maksudnya ya hijrah lagi lah. Iya, mudah-mudahan ya. Jauh-jauh setelah dari- kita wawancara, mudah-mudahan lebih baik lagi. Iya. Ketuk katanya. Oke, thank you banget Bang Nasrul buat Iya. ceritanya nih. Iya, sama-sama. Jadi guys gitu ya, kalau kita punya ilmu baik, jadi nggak baik tuh gara-gara kagak sholat. Iya, benar, harus sholat. Ya, Benar. mungkin karena ini kegiatan lo yang di luar dari kebaikan, itu Betul, yang bikin si energi Iya, negatifnya yang jadi naik. tadinya bagus jadi malah jadi berbalik. Gitu. Tapi emang sholat sih, intinya sholat sih. Orang gue juga digituin kok, harus sholat. Kalau sholat mah ilmu lu juga jadi baik gitu. Gitu guys. Jadi kita harus selalu sholat. Tapi kalau misalnya ada yang komentar, bang sembuhin ini, saya nggak mau konsultasi. Dia nggak mau, Gue nggak mau. kecuali dibayar. Nggak mau juga. Ntar ruangan ini rame, jangan ini lagi bangun antri lagi ya. Lu jadi siapa ponari jadi. Iya, itu jadi banyak kasur-kasur. Tapi coba dong, sebelum kita tutup, coba hipnotis dia dulu. Mau nggak? Jangan lah. Udah Lah, ngantuk kenapa? banget ini. Kenapa? Coba dulu dicoba aja Jangan. tes, biar kita live gitu hipnotis. Jangan lah. Kenapa? Iya. Ngantuk gua. Yang ada Ya, tidur justru gua. emang tidur. Justru itu kan biar Wah. enak. Coba. Gimana kalau lu aja? Oke lah. Thank you kalau gitu ya, kita closing statement. Langsung dulu dong. Gimana Dulu tuh, Mas? dong. Aduh. Oke, thank you ya buat yang udah nonton nih semuanya. Thank you banget. Mas Bang, gua manggilnya Yoks. Yoks Bang dong, Bang Yoks. Soalnya dia juga punya channel YouTube. Yo, Iya. kalau ada yang mau Boleh dong, boleh. kita taruh di deskripsi nanti ya. Apa nama channelnya. channel YouTube-nya? Yoks Baines. Yoks Yoks Baines. Baines. Nah, ejaannya nanti ya adalah nanti kita taruh. YOKSBEINS. Ada nanti di sini. Oke, di situ lah ya kan. Kayak harus ditonton. Oke, thank you ya semuanya. Oke. Udah pada nonton, ketemu lagi nanti di STMJ. Dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi dan lebih horor lagi. Yoi, setan tiap malam Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.